Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas sebuah risalah, di mana risalah ini berjudul Risalah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ini mungkin sebagai sebuah pesaing dari Jatman tentunya ya. Karena kemarin di bulan Desember sudah ada pemilihan di Kongres itu ya, dan yang terpilih adalah Bah Ahmad Halwani. Dan tentu mungkin Bah Lutfi bin Yahya itu sudah sadar bahwa dia ini memang sudah tidak berhak lagi untuk menjadi ketum, Rois Am ya, Rois Am dari Jatman. Sehingga untuk menyaingi ya Jatman, maka dibuatlah ini Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang tentu dari sisi namanya Ahli Sunnah wal Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain ada Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Jadi seolah-olah ini yang Jatman ini bukan Aswaja. Yang Jatman yang versi PBNU itu bukan Aswaja. Kenapa? Karena di sini menggunakan redaksi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian itu satu. Kemudian yang berikutnya, kalau Jatman itu merupakan banom dari PBNU. Nah, lalu untuk Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahli Sunnah wal Jamaah, saya belum dapat singkatannya. Itu berada di naungan apa? Atau menjadi banomnya apa? Nah, tentu dari sini, dari surat ini ya, di bawah naungan World Sufi Forum, Forum Sufi Sedunia. Jadi yang menaungi Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah Forum Sufi Sedunia yang diketuai oleh Mbah Lutfi bin Yahya. Jadi, manehna dia baik, gitu. Kemudian, ya sebelum kita bacakan isi dari risalah ini, saya akan menampilkan foto terlebih dahulu, di mana ya dari katanya perwakilan Forum Sufi Sedunia, tapi tidak ada keterangan ya dari mana, tetapi dari bajunya itu bisa kelihatan sebenarnya sih ya. Jadi misalkan yang di bawah duduk tuh di depannya Mbah Lutfi yang pakai peci itu coklat ya, itu sepertinya dari Oman itu. Begitu juga di sebelahnya Mbah Lutfi itu pun sama, sepertinya dari Oman. Kemudian yang satunya yang megang HP itu pakai udeng putih, itu topi Turki atau topi mana itu nggak ngerti saya. Itu sepertinya dari nggak tahu dari Turki, nggak tahu dari Syria gitu ya, daerah wilayah itulah. Ya artinya kalau bisa disimpulkan ini ya hanya dari dua negara saja. Nah kemudian ya ini kok bisa yang menaungi Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahli Sunnah itu adalah Forum Sufi Sedunia. Nah lalu kantornya di mana? Pusatnya di mana? Kemudian di sini dalam suratnya itu pun juga tidak disebutkan atau tidak diberi kop surat. Kemudian lambangnya seperti apa, logonya seperti apa, kop suratnya seperti apa. Nah kemudian di sini yang jadi catatan ya, yang menandatangani yaitu orang-orang yang kemarin yang menyebarkan surat edaran dari Jatmannya versi Mbah Lutfi. Orangnya mah itu lagi. Ada KH Ali Mas'adi, ada Dr. Helmi Faisal Zaini, ada Habib Umar Mutohar, kemudian ada H. Asif Kolbihi. Nah itu lagi orangnya mah, nggak akan beda jauh
dari apa yang ada pada Jatman versinya Mbah Lutfi kemarin yang mengirimkan beberapa surat-surat edaran itu ya. Oke, kita baca. Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, 1 Syaban 1446 Hijriah yang dihadiri oleh ulama dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ke Indonesia nih ya. Ini nggak tahu nih. Ulama dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia maksudnya adalah pengurus-pengurus Jatman yang versinya Mbah Yahya ya, Mbah Lutfi bin Yahya di seluruh atau di beberapa daerah, beberapa provinsi. Satu. Ini yang kedua, dan perwakilan ulama internasional. Waduh. Perwakilan ulama internasional. Jadi perwakilan dari berapa puluh negara di dunia itu cuma diwakili menjadi 3. Dan itu bisa saya kerucutkan bahwa yang hadir itu dari 2 negara doang. Yang satu Oman, yang satu Syria. Padahal jumlah negara di dunia itu kan sangat banyak. Khususnya yang ada tarekatnya, yang ada tarekat sufinya ya. Tetapi ini cukup dengan dihadiri dari 2 negara saja dan 3 orang saja. Luar biasa ini. Oke, berikutnya. Menginisiasi berdirinya Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan World Sufi Forum yang diketuai Habib Lutfi. Nah, tadi yang kita sampaikan ya. Ini World Sufi Forum atau Forum Sufi Sedunia ya. Itu organisasi atau sebuah lembaga Indonesia atau luar negeri. Kalau Indonesia ya, masa suatu negeri, suatu lembaga atau organisasi yang ada di Indonesia kemudian dia menaungi seluruh orang-orang sufi yang tersebar di seluruh dunia, itu rada mustahil gitu ya. Satu, karena dia intinya dia bukan internasional begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang ya organisasi ini adalah organisasi luar, kok begitu mudahnya organisasi yang ada di luar negeri kemudian bikin cabang di sini. Nah, kalau misalkan Jatman kan gampang nih. Jatman ini adalah banom dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama PBNU ya, itu ada di Indonesia. Lah ini nih di mana? Ini sebenarnya ini lokasi dari World Sufi Sedunia itu di mana? World Sufi Forum ya, Forum Sufi Sedunia. Oke. Dan ketuanya yang diketuai oleh Habib Lutfi. Yang ketuanya manehna dia baik. Nah, jadi yang menaungi dirinya kemudian menginisiasi sebuah lembaga, sebuah organisasi yang mengetuai Mbah Lutfi lagi. Wih, double-double rek. Masya Allah. Lanjut sajalah. Serta meminta kesediaan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya untuk menjadi Rois Am. Ya, sekali lagi ini merupakan satu pesaing untuk Jatman, karena Jatman yang dinaungi oleh PBNU itu sudah tidak dipegang lagi oleh Mbah Lutfi bin Yahya. Itu ya. Kemudian tujuan dari dibentuknya Jam'iyah ini adalah mengembangkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang nggak cukup dengan NU yang mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau organisasi-organisasi lain yang satu jalan, satu jalur dengan Nahdlatul Ulama. Nggak cukup ya, sehingga karena ingin menjadi seorang pemimpin dalam dunia sufi, dalam tarekat, sehingga ingin membuat satu organisasi tandingan. Masalah ya. Oke, berikutnya. Pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat ya. Jadi kalau
ahlu thariqah itu ngurusin duit. Nah ini kan sebenarnya bertentangan. Ya tapi nggak apa-apa lah. Karena semuanya boleh lah, boleh. Boleh. Memperkuat pendidikan, ya ini boleh lah. Sosial dan budaya. Nah ini nih, sosial dan budaya. Budaya mana? Apakah budaya yang ada di Arab kemudian dibawa ke Indonesia agar orang Indonesia itu kehilangan budayanya? Nah, atau bagaimana ini? Ini perlu kejelasan sebenarnya ya. Oke. Ya karena memang seperti yang fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Misalkan ada satu makam dengan tipologi nisan Troloyo, ya Demak Troloyo, nisan Nusantara lah. Nah itu disebut sebagai tokoh Habib, begitu kan? Habibnya bin Yahya lagi. Belum lagi ada makam-makam dulu ada KRT Sumodiningrat. Nah itu jadi Habib bin Yahya lagi. Nah apakah itu merupakan apa tadi? Memperkuat pendidikan, sosial dan budaya. Jadi memperkuat budaya dan sosialnya orang Yaman, orang Hadramut, orang Tarim. Nah, barangkali seperti itu ya. Oke. Serta membangun persaudaraan ulama dunia, bolehlah ya. Sebagai bentuk nyata dalam mengikhtiari terwujudnya Indonesia adil makmur dan perdamaian dunia. Boleh. Pekalongan 30 Januari 2025, 1 Syaban 1446 Hijriah. Dan orang-orangnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, orang-orangnya eta-eta deui. Itu lagi. Ali Hadi, Elmi Faisal, Umar Mutahar, kemudian Asif Kolbihi. Itu lagi. Jadi nggak ada yang baru, yang intinya adalah dari risalah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu menjadi sebuah pesaing dari Jatman yang versi PBNU. Saja mungkin barangkali dapat saya sampaikan. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.